Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Sebelum kita bahas sepatu ini, gue pengen tunjukin kalian boxnya. Ini gokil, keren banget boxnya. Jadi kadang hal-hal kayak gini tuh yang bikin gue makin suka sama sepatu yang gue beli guys. So without further ado, let's check it out and stay tuned for the review. Jujur ini sepatu yang menurut gue 50-50 banget. Gue suka dari segi craftsmanship, dari segi colorway, dari segi packagingnya gue suka banget. Tapi dari segi performance gue nggak begitu suka dengan implementasi cushion yang ada di sepatu Nike LeBron 7 ini. Jadi by the way dari segi cushionnya sendiri, sepatu ini menggunakan full length air unit dan juga di bagian atasnya di sini ada midsole yang terbuat dari bahan EVA foam. Yang ini menurut gue juga berfungsi untuk memberikan stabilitas. Jadi ini berfungsi untuk meredam air unitnya ini supaya nggak over compress. Jadi kalian masih mendapatkan stabilitas di sepatu ini. Dan secara overall feel-nya sendiri, kalau buat gue biasanya itu main di posisi point guard, gue biasanya main di posisi shooting guard. Badan gue nggak terlalu gede juga, overall cushionnya itu gue ngerasa nggak terlalu optimal. Jadi gue bisa ngerasain kayak sensasi cushioningnya, tapi kayak cuma 50% guys. Jadi kalau gue pakai sepatu ini di lapangan, gue lebih ngerasain cushioningnya itu ke arah firm. Meskipun menurut gue sepatu ini juga masih dapat memberikan kalian impact protection yang maksimal. Dan juga dengan cushioning setup seperti ini, biasanya di bagian forefoot ini nggak begitu fleksibel. Maka dari itu juga gue ngerasain banget perbandingan antara sepatu ini sama LeBron yang baru yang udah terpaut 10 tahun sekarang kalau gue bisa bilang. Teknologinya itu udah berkembang pesat banget. Jadi memang di sepatu ini ada beberapa part yang menurut gua kurang, tapi udah diperbaiki di sepatu-sepatu kayak Nike LeBron 17, Nike LeBron 16, itu udah jauh lebih nyaman. Kalian juga bisa lihat di sepatu-sepatu terbaru ada bagian yang di cut out, jadi sepatunya itu bisa overall lebih fleksibel. Dan hal-hal yang gue nggak begitu suka di sepatu ini bisa diimplementasikan lebih baik di sepatu-sepatu zaman sekarang. Jadi mungkin kalau memang sepatu ini gue reviewnya waktu pertama kali sepatu ini dirilis, gue bakal bilang sepatu ini mungkin enak guys. Tapi kalau dibandingin sama sepatu-sepatu zaman sekarang, ya mungkin udah cukup outdated. Tapi di satu sisi ada temen gue yang bilang sepatu ini tuh nyaman banget. Jadi temen gue itu biasanya yang badannya lebih gede, badannya lebih berisi, benar-benar membutuhkan impact protection. Dia bisa merasakan cushioning yang ada di sepatu ini secara lebih optimal. Karena memang badannya juga lebih berat, jadi dia bisa membuat overall cushion yang ada di sepatu ini kompres secara optimal. Dan mereka juga bilang overall cushion yang ada di sepatu ini nyaman banget, benar-benar bisa memberikan mereka impact protection. Jadi itu ada dua sisi yang berbeda dan memang gue juga paham banget nggak semua sepatu itu bisa perfect ke gue, bisa perfect ke orang lain. Dari segi teknologi sendiri sepatu tersebut dibuat pasti ada tujuan dan ada spesifikasinya masing-masing. Dan menurut gue juga kalau pemain kayak LeBron dia itu bisa memberikan fleksibilitas yang lebih ekstra karena tenaganya juga gede banget. Jadi pasti saat dia menggunakan sepatu ini juga bakal kerasa lebih nyaman dibandingkan gue guys. So far sih gue pakai sepatu ini buat casualan aja. Jujur menurut gue sepatu ini keren banget kalau kalian pakai untuk casualan. Dan sebenarnya banyak banget orang-orang di US juga, bahkan mereka sempat bilang kalau Nike LeBron 7 merupakan LeBron 7 terbaik yang bisa digunakan secara on court dan juga off court. Dari segi overall feel-nya sendiri, kalau gue pakai secara casual menurut gue cukup oke. Dan sepatu ini mengingatkan gue sama sepatu Nike Air Max 360. Itu sepatu nyaman banget, gokil. Dan sepatu itu kalau nggak salah nilai retailnya itu sampai ke angka 3,6 juta guys. Jadi waktu itu gue pengen banget tapi gue nggak sempat beli. Dan akhirnya sekarang gue bisa ngerasain teknologi yang serupa di sepatu Nike LeBron 7 ini. Jadi memang dari segi performance ini bukan sepatu yang suitable buat gue, tapi di luar itu sepatu ini gokil banget. Bahkan ini menjadi salah satu sepatu LeBron favorit gue. Tepat saat gue keluarin dari dalam box, ini gokil sih, keren banget. The rest udah sih keren banget guys. Menurut gue ini sepatu yang bener-bener well crafted dari Nike. Dari segi packagingnya keren banget, dari segi storytelling ini juga keren banget. Sepatu ini menggambarkan LeBron saat memenangkan 2 piala MVP, back-to-back MVP. Dan ini juga colorway-nya Cleveland banget. Jadi ini mengingatkan gue saat LeBron James main di tim Cleveland. Dan gokil guys, dari segi kualitas memang ini bagus banget. Kalian bisa lihat leather yang ada di sepatu ini kalau kalian tekan gini.
ini bakal crease. Jadi ini merupakan leather yang bagus. Dan juga di bagian sampingnya, sebenarnya LeBron 7 itu mostly menggunakan material Flyknit, tapi di sepatu ini Flyknitnya udah diganti dengan material fleece. Dan juga untuk Nike Shoes logonya juga ini menggunakan material polar fleece. Dan buat gue dari segi colorway dan juga dari segi color blockingnya itu bener-bener bagus banget guys. Tambah lagi gue suka beberapa detail yang ada di sepatu ini, dari tulisan MVP di bagian samping, gold patch yang ada di bagian samping juga, terus dari lace-nya menurut gue juga keren banget, eyelidnya yang terbuat dari metal piece, dan masih banyak lagi overall craftsmanship detail yang ada di sepatu ini, bener-bener bagus banget. Dari segi fitnya sendiri menurut gue sepatu ini fit true to size, dan di bagian ankle areanya juga ini nggak terlalu banyak padding, jadi ini bisa gue bilang overall fitnya itu cukup minimalis ya di bagian ankle area. Tapi menurut gue overall dapat memberikan gue kenyamanan saat gue menggunakan sepatu ini. Dan by the way, dengan penggunaan material yang premium kayak gini, ini dapat memberikan overall fit yang jauh lebih nyaman. Jadi gue sudah sempat nge-review yang All Star colorway, dan di colorway All Star itu mostly menggunakan material fuse, jadi itu menurut gue kurang begitu nyaman. Dan saat gue pakai material yang ada di sepatu ini, colorway MVP jauh lebih nyaman dibandingkan dengan colorway All Star yang udah pernah gue review guys. Dan dari segi outsole-nya juga gokil, menurut gue ini outsole yang keren banget. Sepatu ini menggunakan perpaduan antara solid rubber outsole dan juga translucent rubber outsole, dan ini menggunakan pattern kayak semi-semi herringbone gitu, modified herringbone. Dan jujur gue suka banget sama gold speckle yang ada di sepatu ini, gokil guys, kelihatan mewah banget sih. Bagi yang penasaran dengan sepatu ini dijual dengan harga Rp2.909.000 dan gua beli sepatu ini di Hoops Point. Jadi buat kalian penasaran sama sepatu ini atau kalian penasaran dengan sepatu-sepatu basket lainnya, kalian bisa langsung cek ke website dari Hoops Point. Gua udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Overall Nike LeBron 7 jujur gue suka banget looks dari craftsmanship-nya juga. Ini gokil banget sih menurut gue, terutama kalau dari toe down view kayak gini. Ini menurut gue keren banget bagian ininya. Dan memang kalau dari segi performance seperti yang gue bilang tadi, nggak begitu cocok buat gue cushion setupnya. Tapi meskipun sepatu ini nggak begitu cocok buat gue, bisa jadi aja sepatu ini merupakan sepatu yang kalian cari. Dan pasti Nike juga bikin sepatu ini spesifikasinya juga berbeda-beda buat orang yang beda-beda juga. Jadi nggak bisa semua disamakan guys. Nggak ada sepatu yang perfect, dan memang gue sebagai reviewer tugasnya adalah membantu kalian dalam mencari sepatu yang paling tepat buat kalian juga guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.